Halo anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia masa praaksara Indonesia. Kita akan membahasnya berdasarkan corak kehidupan dan mata pencarian, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Dengan itu kita akan melihat dinamika gerak sejarah manusia Indonesia dari dulu sampai sekarang. Seperti biasa, silahkan mempersiapkan buku catatan kalian dan silahkan mencatat informasi-informasi penting yang terdapat di dalam video pembelajaran berikut ini. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini diperkirakan terjadi sejak munculnya manusia purba sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup pada masa ini diyakini tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Temuan tulang belulang mereka seperti Homo erectus di berbagai tempat di dunia menegaskan keberadaan mereka. Akan tetapi asal-usul manusia-manusia purba itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi serta tidak pernah tuntas dan jelas. Menurut teori Afrika yang dikemukakan oleh James Watson, manusia-manusia purba itu muncul dan berkembang pertama kali di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke berbagai tempat di bumi. Pada saat itu suhu bumi menurun hingga menyebabkan terbentuknya es di bagian utara bumi, yaitu di Eropa dan Amerika Utara. Hal ini menyebabkan menurunnya permukaan air laut dan membentuk banyak daratan baru. Hal ini kemudian mempermudah manusia berpindah-pindah dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Teori Afrika kemudian diragukan kebenarannya sejak ditemukannya tulang belulang manusia di serangkaian gua di Spanyol pada tahun 1941 yang disebut dengan Homo neanderthalensis. Berdasarkan hasil temuan itu, manusia ini telah menyebar di wilayah Eurasia sejak sekitar 200.000 tahun yang lalu dan lenyap sekitar 15.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya sudah sangat mendekati ciri-ciri manusia modern atau Homo sapiens. Terlepas dari kontroversi itu, teori evolusi meyakini asal-usul manusia itu sama, yaitu dari satu tempat di muka bumi kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain. Mereka berevolusi dalam kurun waktu yang panjang sehingga menghasilkan berbagai variasi fisik atau ras yang khas. Selanjutnya, temuan hasil-hasil kebudayaan menunjukkan perkembangan otak manusia purba belum sempurna. Dalam rangka menunjang kehidupan sehari-hari misalnya, mereka membuat alat-alat dari batu yang sangat kasar dan sederhana. Oleh karena itu, budaya mereka disebut budaya batu tua atau budaya paleolitik. Secara umum, kendati telah memungkinkan berkembangnya manusia purba pertama, keadaan alam pada kala Pleistosen belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ketidakstabilan itu disebabkan 3 faktor utama, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan tenaga endogen dan eksogen, perubahan iklim berupa es yang mencair maupun yang membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan, serta letusan gunung api. Perubahan iklim yang terjadi pada masa itu adalah menurunnya suhu udara. Akibatnya, sebagian besar wilayah di bumi membeku, terutama bagian utara dan selatan, dan turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter hingga menjadi daratan. Pada zaman es, Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan berhubung dengan daratan Asia Tenggara. Wilayah ini disebut paparan Sunda. Paparan ini menjadi jembatan darat bagi manusia dan hewan di daratan Asia Tenggara, serta di Kepulauan Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan di bagian timur Indonesia terbentuk daratan baru, yaitu Pulau Papua bergabung dengan daratan benua Australia yang disebut paparan Sahul. Setelah zaman es berakhir, suhu udara di permukaan bumi meningkat sehingga lapisan-lapisan es mencair dan permukaan laut meningkat. Akibatnya beberapa daratan tertutup oleh air laut seperti paparan Sunda dan paparan Sahul. Karena tertutup oleh air laut, berbagai kelompok fauna vertebrata terputus hubungannya dengan kelompok induknya di daratan Asia maupun Australia. Spesies fauna ini kemudian berkembang sesuai keadaan setempat sehingga menghasilkan karakteristik fisik yang unik dan khas. Keadaan alam yang relatif stabil ini meyakinkan ahli paleontologi berkebangsaan Belanda, Eugen de Bois, bahwa manusia purba hidup di daerah tropis seperti Indonesia. Keyakinan ini mengantarkannya ke Indonesia, mula-mula ke Sumatera lalu ke Jawa. Penelitian tentang sejarah hewan dan tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Eugen de Bois. Berangkat dari dugaan kuatnya bahwa manusia purba lebih suka hidup di daerah tropis, pada 1887 ia berangkat ke Indonesia. Mula-mula ia menyelidiki gua-gua di Sumatera Barat.
mendengar adanya penemuan tengkorak manusia di Wajak, Tulung Agung, Kediri, pada 1889 ia memindahkan kegiatannya ke Pulau Jawa. Penemuan tersebut membawanya pada penemuan sisa-sisa manusia purba di Kedung Brubus dan Trinil, Jawa Tengah. Penemuan tubuh yang pertama kali diumumkan adalah fosil atap tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil. Ia menemukannya pada tahun 1891. Fosil manusia yang paling primitif yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus. Fragmen-fragmen rahang atas serta gigi-gigi lepas ditemukan oleh von Koningswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Adapun fragmen rahang bawah lain ditemukan oleh Marx pada tahun 1952 di tempat yang sama. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus adalah tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan jenis tumbuhan. Penemuan fosil Meganthropus masih sangat sedikit. Hal tersebut membuat para ahli sulit menempatkan kedudukannya dalam evolusi manusia dan hubungannya dengan Pithecanthropus. Beberapa ahli menggolongkan Meganthropus dalam jenis Pithecanthropus atau Homo. Sebagian ahli menggolongkannya sebagai spesies Homo habilis, Homo paleojavanicus, Homo erectus, dan Homo sapiens. Namun, sebagian ahli menggolongkannya ke dalam Australopithecus. Sejatinya ketidakpastian penggolongan Meganthropus dapat terpecahkan jika rahang bawahnya ditemukan bersama rahang atas atau tengkoraknya. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus yang diperkirakan hidup sekitar 700.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa tulang belulangnya ditemukan di Perning, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Hidupnya di lembah-lembah atau di kaki-kaki pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diperkirakan daerah tersebut dahulunya merupakan padang rumput dengan pepohonan yang jarang. Ciri-ciri Pithecanthropus adalah sebagai berikut. Tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap manusia modern. Alat-alat pengunyah juga tidak sekuat Meganthropus, demikian pula otot-otot tengkuk. Geraham memang masih besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal serta melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis, dan tonjolan belakang kepalanya nyata. Dagu belum ada dan hidungnya lebar. Perkembangan otak belum menyamai Homo. Perkembangan kulit otak masih kurang, terutama di bagian yang berhubungan dengan fungsi otak yang tinggi dan koordinasi otot yang cermat. Oleh karena itu, muka terlihat menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, bagian terlebar di tengkorak masih terdapat di dekat dasar tengkorak, dan belakang kepalanya masih membulat. Volume otaknya sekitar 900 cc. Eugene Du Bois mengatakan Pithecanthropus erectus adalah makhluk peralihan dari kera menuju manusia. Pithecanthropus erectus lebih tinggi tingkatannya daripada jenis kera dan lebih rendah daripada manusia modern. Pithecanthropus erectus adalah salah satu tahapan evolusi menuju manusia modern dengan kapasitas otak yang lebih kecil, yaitu 900 cc. Kapasitas otak manusia modern adalah 1200 sampai 1400 cc. Oleh karena itu, Pithecanthropus erectus dimasukkan genus Homo erectus. Mereka telah menggunakan alat dan menghasilkan karya seni sejak 500.000 tahun yang lalu. Mereka membuat ukiran motif geometrik tertentu pada artefak kulit kerang. Selain itu, mereka menggunakan kulit kerang sebagai alat untuk keperluan sehari-hari. Fosil manusia dari genus Homo adalah Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Dibandingkan dua yang disebut pertama, simpulan ilmiah terkait Hobbit dan Flores atau Homo floresiensis masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Adapun genus Homo diyakini sebagai hasil evolusi dari Pithecanthropus. Temuan genus Homo di Nusantara mengisyaratkan sekitar 40.000 tahun yang lalu Nusantara sudah dihuni oleh Homo sapiens. Homo mempunyai ciri-ciri yang lebih progresif daripada Pithecanthropus, yaitu sebagai berikut. Kapasitas otaknya bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc dengan nilai rata-rata antara 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm, berat badannya antara 30 sampai 150 kg. Otaknya lebih berkembang, terutama kulit otaknya, sehingga bagian terlebar tengkorak terletak tinggi di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta tinggi. Bagian belakang tengkorak juga membulat dan tinggi otak kecil sudah berkembang lebih jauh. Otak tengkuk sudah mengalami banyak reduksi karena tidak begitu diperlukan lagi dalam ukuran yang besar. Alat mengunyah sudah menyusut, gigi mengecil, begitu pula rahang serta otot kunyah. Muka tidak begitu menonjol ke depan. Letak tengkorak di atas tulang belakang sudah seimbang. Berjalan serta berdiri tegak sudah lebih sempurna dan koordinasi otot sudah jauh lebih cermat.
Berikutnya kita akan membahas tentang corak kehidupan sosial ekonomisnya. Sumber makanan manusia purba bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini karena pada masa ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi, di mana kala Paleosen sampai Holosen merupakan masa puncak perkembangan hewan menyusui. Maka, berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda nil. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba Indonesia pada masa ini sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Kehidupan menetap atau sedenter belum dikenal. Migrasi hewan buruan itu umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya perubahan iklim yang ekstrim, misalnya kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering, atau musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Kedua, bencana alam, yang juga ikut membuat manusia bermigrasi. Ketiga, ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivora. Keempat, gangguan manusia, seperti perburuan. Kelima, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim lebih panas. Hal tersebut membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora ikut bermigrasi, mengikuti migrasi tumbuh-tumbuhan itu. Migrasi hewan-hewan herbivora ini dengan sendirinya membuat hewan-hewan karnivora ikut bermigrasi juga. Sementara itu, manusia-manusia purba tersebut tinggal di kawasan yang berupa padang rumput dengan semak belukar dan hutan kecil di sekitarnya, dekat dengan sumber air, danau, dan rawa. Makanan mereka berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan mentah-mentah. Selain itu, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil secara nomaden. Di antara laki-laki dalam kelompok itu, dipilih semacam pemimpin dengan status primus inter pares yang secara harfiah berarti yang utama dari yang sama. Ia biasanya kuat secara fisik, mampu membaca tanda-tanda alam, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik daripada laki-laki yang lain. Interaksi antara anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yaitu dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan atau bahasa isyarat yang sederhana. Pertanyaan berikutnya adalah, dengan apakah manusia berburu dan mengolah hasil buruannya? Mereka tidak berburu dengan tangan kosong tetapi menggunakan alat tertentu. Sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas, alat yang mereka gunakan juga masih sangat sederhana, yaitu alat-alat dari batu, kayu, dan tulang binatang yang masih kasar. Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia paling banyak berupa kapak perimbas, alat-alat serpih, dan alat-alat dari tulang. Berikut saya akan menjelaskan jenis alat yang ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas adalah jenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Kedua, alat serpih. Temuan alat serpih pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1934. Alat-alat dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut Desa Ngebung, Sragen, Jawa Tengah. Alat-alat serpih acap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat batu masif lainnya. Di beberapa tempat, alat serpih merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Berikutnya ada alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang sementara ini hanya diketahui di Ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis dan alat-alat lain yang dibuat dari tanduk, serpih, dan batu-batu bundar. Alat-alat tulang berupa sundit dan mata tombak yang bergerigi pada kedua belah sisinya berukuran panjang 9,5 cm. Kedudukan alat ini ditemukan dalam satu hubungan dengan Pithecanthropus soloensis. Alat-alat dari tanduk menjangan memperlihatkan bagian yang diruncingkan. Duri ikan pari ditemukan pula dan benda ini kemungkinan digunakan sebagai mata tombak. Batu-batu bulat dalam kelompok penemuan Ngandong diduga dipakai sebagai batu pelempar yang diikatkan pada tali untuk menjerat binatang buruan. Tradisi alat tulang dan tanduk tampaknya dilanjutkan pada kala pasca Pleistocene dalam kehidupan di gua-gua. Di Gua Sampung, Jawa Timur misalnya, ditemukan sejumlah besar sudip tulang dan alat-alat tanduk yang diupam. Perkakas tanduk digunakan sebagai pencungkil atau belati. Berikutnya ada alat-alat dari batu dan tulang di luar Nusantara. Alat-alat dari batu dengan buatan yang masih kasar ditemukan juga di situs-situs penting di dunia, seperti di dekat Danau Turkana, Hadar, dan di Lembah Olduvai. Dari penelitian terhadap alat batu dari situs-situs tersebut,
Diperkirakan bahwa sejak 2,5 juta tahun yang lalu, Hominidae atau manusia yang mirip dengan kera telah dapat membuat alat dari batu-batu dengan bentuk yang kasar. Lembah Olduvai dulunya merupakan sebuah danau yang dihuni tidak saja oleh binatang-binatang liar, tetapi juga oleh kelompok-kelompok Hominidae, seperti Australopithecus robustus yang merupakan salah satu anggota genus Homo yang tertua. Karena alat-alat dari masa tertua ini atau Paleolitikum banyak ditemukan di lembah Olduvai, alat sejenis yang ditemukan di tempat lain disebut dengan tradisi peralatan Oldowan. Peralatan Oldowan memiliki karakteristik berupa alat penentak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai alat untuk memotong daging, membelah tulang, dan untuk mengambil sumsum binatang. Meskipun tampak sederhana, alat Oldowan menunjukkan suatu kemajuan teknologi yang penting bagi Hominidae purba setelah sebelumnya hanya bergantung pada alat-alat kasar yang mereka temukan di sekelilingnya, seperti batu dan tulang binatang. Alat penentak ini kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai kapak genggam. Artefak kapak genggam pertama ditemukan di Afrika Timur dan terbuat dari sejenis batu api. Alat ini diperkirakan digunakan oleh para Hominidae sejak sekitar 1,4 juta tahun yang lalu. Alat-alat zaman Paleolitikum terus berkembang. Homo neanderthalensis yang merupakan jenis Homo sapiens tertua misalnya, terus mengembangkan teknologi peralatan mereka. Pada zaman ini mereka mulai mengembangkan alat-alat yang terbuat dari tanduk, gading, dan tulang binatang. Tanduk rusa dan gading pada masa ini sudah dapat diolah menjadi barang-barang bermanfaat, seperti kail untuk memancing ikan dan jarum bermata. Mereka juga mengembangkan alat berburu lainnya, seperti pelempar tombak, yang terbuat dari kayu dengan ujung yang tajam yang digunakan untuk menembus badan binatang jika dilempar dari jarak tertentu. Jenis peralatan yang dibuat berikutnya sebagian besar masih merupakan alat penunjang dalam kegiatan berburu, seperti anak panah dan busur, yang membuat mereka semakin mudah memperoleh hasil buruan. Berikutnya kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Masa ini diperkirakan berlangsung antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Terkait perkembangan fisik, otak manusia purba pada masa ini semakin berkembang. Dalam rangka menunjang kehidupan sehari-hari misalnya, mereka sudah mampu membuat alat-alat dari batu yang lebih halus daripada sebelumnya. Oleh karena itu, budaya mereka lazim disebut budaya batu tengah atau budaya Mesolitik. Perubahan penting yang terjadi pada awal masa ini adalah berubahnya iklim. Berakhirnya masa glasial membuat alam berubah menjadi panas. Akibatnya semua daratan yang semula terbentuk karena turunnya permukaan air laut tertutup kembali, termasuk paparan Sunda dan paparan Sahul. Fenomena ini membuat hubungan kepulauan Indonesia dari daratan Asia Tenggara serta Australia terputus. Akibat selanjutnya, hewan-hewan yang tadinya berasal dari spesies dan dengan karakteristik fisik yang sama, beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta berkembang dengan karakteristik yang unik dan khas. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis manusia purba yang ada pada masa ini. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, ras manusia yang sudah persis menyerupai manusia seperti kita sudah ada di Indonesia dan sekitarnya. Ada dua ras yang terdapat di Indonesia pada permulaan periode ini, yaitu ras Australomelanozoid dan ras Mongoloid. Adakah kaitan antara ras pendatang baru ini dan manusia purba yang hidup sebelumnya, yaitu Homo wajakensis dan Homo saulensis? Salah satu hipotesis mengatakan Homo wajakensis dan Homo saulensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika kedua ras pendatang ini baru tiba. Faktor utama kepunahan adalah keterbatasan kemampuan otak mereka membuat strategi-strategi baru menyesuaikan diri dengan alam, termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Hal semacam ini juga terjadi pada manusia purba sebelum mereka, yaitu Pithecanthropus dan Meganthropus. Hipotesis lain mengatakan manusia Solo dan manusia Wajak ini tidak punah, tetapi melebur melalui proses kawin-mawin dengan ras pendatang baru itu. Percampuran dan proses kawin-mawin itu menghasilkan manusia Indonesia seperti sekarang. Terlepas dari hal itu, pandangan populer mengatakan pada masa ini Nusantara dihuni kedua ras pendatang baru, jenis Homo sapiens yang sudah sama persis dengan manusia modern. Jenis manusia itu berasal dari ras Australomelanozoid dan Mongoloid. Ciri-ciri fisik ras Australomelanozoid yaitu sebagai berikut. Pertama, badan cukup tinggi, tengkorak relatif kecil dan lonjong, hidung lebar atau sedang, rahang bawah tebal, bagian pelipis tidak membulat benar. Kedua, lebar muka sedang dengan bagian rahang menonjol ke depan. Berikutnya, alat-alat pengunyah relatif kuat, gigi-giginya tergolong besar di kalangan Homo sapiens.
Sementara itu, ciri-ciri ras Mongoloid yaitu sebagai berikut. Pertama, badan tidak selebar ras Australomelanozoid. Tengkorak bundar atau sedang dengan isi rata-rata lebih besar. Terakhir, muka lebar dan datar dan hidung sedang. Ras Australomelanozoid diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Pada saat bangsa Dravida datang ke India, sebagian terdesak ke pegunungan, sebagian lagi menyingkir ke timur seperti Tiongkok, Kamboja, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Pandangan ini diperkuat oleh Saracen bersaudara. Menurut mereka, penduduk asli Kepulauan Indonesia yang ciri-ciri fisik dan kemampuan otaknya sudah sama dengan manusia modern sekarang adalah ras bertubuh agak tegap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Oleh Saracen, penduduk asli Indonesia ini disebut sebagai bangsa Veda. Orang-orang Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan termasuk India, dan Oseania. Tidak mengherankan hasil-hasil budaya di Indonesia pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bakson Hoa Binh di daerah Tonkin atau Vietnam bagian utara. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah bangsa Hieng di Kamboja, Miose, Yochen di Tiongkok, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Cara kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Faktor-faktor alam seperti iklim, kesuburan tanah, dan keadaan binatang amat berpengaruh serta menentukan cara hidup mereka sehari-hari. Mereka mengenal pembagian kerja. Laki-laki pergi berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil yang tidak butuh energi terlalu besar, memasak atau memelihara api, dan membimbing anak. Tugas-tugas inilah yang menghambat perempuan untuk mengikuti perburuan di daerah luas dan sedikit banyak mengurangi gerak perpindahan kelompok. Hal itu jugalah yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap, terutama di gua-gua payung. Selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis dengan media dinding-dinding gua atau dinding karang. Sumber inspirasi dari lukisan-lukisan ini adalah cara hidup mereka yang serba bergantung pada alam. Lukisan-lukisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, harapan hidup, dan bahkan kepercayaan mereka. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggoreskan cap tangan, gambar hewan, dan manusia pada dinding-dinding karang atau gua dengan menggunakan bahan-bahan cat yang berwarna merah, hitam, coklat, atau putih. Hal ini dapat disaksikan di gua-gua di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Pada masa ini pula untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Penemuan api tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntutan menyesuaikan diri dengan perkembangan alam dan lingkungan. Secara khusus, api berperan penting dalam kehidupan gua, seperti menghangatkan tubuh, menghalau binatang buas di malam hari, serta memasak makanan. Di akhir masa ini, mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut kondisi kesuburan tanah. Hutan yang dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu dan dibersihkan. Mereka menanam umbi-umbian seperti keladi. Mereka belum mengenal cara menanam biji-bijian. Berikutnya kita akan membahas hasil-hasil budaya yang ada pada masa ini. Sejalan dengan kecerdasan otak manusia yang makin berkembang, keterampilan manusia dalam mengolah bahan-bahan alam pada masa berburu meramu tingkat lanjut ini makin lama makin maju pula. Penggunaan alat-alat baru untuk berbagai keperluan sehari-hari juga mengalami perkembangan bentuk dan variasi penggunaan. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpih bilah, alat tulang, dan kapak genggam. Alat-alat serpih bilah merupakan jenis alat utama selain alat-alat yang terbuat dari kayu, tulang, dan kulit kerang. Tradisi pembuatan alat pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Bakson dan Hoa Binh dari Vietnam Utara. Nah, sekarang kita akan membahas pengaruh kebudayaan Bakson, Hoa Binh di Indonesia melalui temuan benda-benda hasil budaya di Indonesia pada masa berburu meramu tingkat lanjut berikut ini. Yang pertama adalah serpih bilah. Tradisi serpih bilah berkembang di beberapa daerah di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Teknik pembuatan alat-alatnya melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Kadang-kadang bentuknya kecil melalui teknik pengerjaan yang rumit, seperti alat-alat mikrolit berbentuk geometris. Tradisi serpi terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan, seperti di Leang Karasa dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur. Sedangkan di gua-gua di Jawa, serpi bilah tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang.
Berikutnya adalah alat tulang. Alat tulang banyak ditemukan di Jawa Timur. Arkeolog Van Es berjasa menemukan alat-alat ini. Adapun temuan alat-alat tulang yang terkenal di Jawa ialah Gua Lawa, dekat Sampung atau di Jawa Timur. Alat tulang yang ditemukan memiliki dua macam bentuk sudip tulang dan semacam belati dari tanduk. Alat-alat tulang ditemukan juga di bagian selatan Bali yang diselidiki oleh Suyono pada tahun 1961. Terakhir ada kapak genggam Sumatera. Sejumlah alat batu yang di Indonesia dikenal dengan istilah kapak genggam Sumatera berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di Tiongkok Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Mungtai, dan di Semenanjung Malaya. Tradisi ini terdapat pula di Australia dan Tasmania. Melalui daerah Semenanjung Malaya, tradisi ini menyebar ke Indonesia dan ditemukan di daerah pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan semenanjung itu. Pada tahun 1925 dan 1926, PV Van Steen melakukan ekskavasi di sebuah bukit kerang di dekat Medan, Sumatera Utara. Ia menemukan beberapa buah kapak genggam Sumatera berbentuk lonjong yang dikerjakan hanya pada satu sisinya saja dan kapak pendek. Dari penemuan ini dapat disimpulkan bahwa selain berburu dan mengumpulkan makanan di darat, manusia masa ini juga sudah mengenal pengumpulan dan pencarian makanan di laut atau menjadi nelayan. Hal menarik yang bisa kita pelajari juga dari masa berburu dan meramu tingkat lanjut ini adalah bentuk kepercayaan awal. Selama bertempat tinggal di gua-gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis pada dinding gua. Selain menggambarkan kehidupan sosial ekonomis, lukisan-lukisan pada dinding gua atau pada dinding karang juga menggambarkan sudah munculnya kepercayaan masyarakat pada masa ini. Sikap hidup manusia terpancar di dalam lukisan-lukisan itu, termasuk di dalamnya nilai-nilai estetika dan magis yang bertalian dengan totem dan upacara-upacara yang tidak diketahui dengan jelas. Lukisan yang terkait dengan sistem kepercayaan awal banyak terlihat di gua-gua di Sulawesi Selatan dan Papua. Cap tangan dengan latar belakang cat merah di Gua Leyang-Leyang, Sulawesi Selatan misalnya diyakini sebagai simbol kekuatan atau lambang kekuatan pelindung terhadap gangguan roh-roh jahat. Cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Sedangkan menurut Van Heereken, cap-cap tangan itu menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk dicatat, bahwa kemampuan membuat lukisan pada dinding gua menunjukkan manusia purba ini telah mampu berpikir simbolik. Sebab dalam beberapa lukisan gua juga ditemukan lukisan-lukisan yang berbentuk abstrak, kendati sampai hari ini belum dapat dijelaskan maknanya.